yang memang pada saat itu mobil ini dikeluarkan untuk bisa menjegal Toyota Avanza. Performa Expander ini nih banyak banget dikatakan kurang bertenaga, lemot, rasanya kayak gitu. Ngomongin soal tren saat ini ya, itu adalah soal diskon 50% untuk pembelian token listrik dari PLN. Tapi kalau Lexmobi, banyak banget mobil bekas berkualitas dengan harga yang bisa dibilang udah diskon jauh dibandingkan dengan mobilnya pada saat baru. Contohnya kita lagi ada nih Mitsubishi Expander tipe Ultimate tahun 2022 yang harganya bisa dibilang udah diskon sampai 30% dari kondisi barunya. Yang mana ini kondisinya udah jelas mobil bekas berkualitas yang ada di Lexmobi. Nah, kayak apa sih detail mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Oke, sekarang kita langsung nyobain aja gimana sih impresi berkendaranya Mitsubishi Expander versi facelift terakhirnya ini, yang mana sebenarnya secara teknikal dia mengalami perubahan banyak. Sekarang kita nyobain dulu soal transmisinya, karena Mitsubishi Expander ini mendapatkan transmisi CVT yang mana diklaim memiliki perubahan, yaitu mulai dari segi performa dan juga kehematan bahan bakar. Kalau dari segi performanya sendiri, memang sebenarnya kami juga mendengarkan dari pemilik-pemilik Expander sebelumnya yang mengatakan bahwa performa Expander ini nih banyak banget dikatakan kurang bertenaga, lemot, rasanya kayak gitu. Tapi semenjak Mitsubishi melakukan penggantian menggunakan transmisi CVT, ini rasanya lebih responsif, lebih satset gitu mesinnya. Tapi kalau di sini di CVT, dia ini memang sebenarnya CVT itu kan ada dibuat sama Mitsubishi, yaitu seolah virtual transmission yang ada perpindahan giginya. Jadi dia tetap memberikan efek rasa ada perpindahan turun giginya, yang sebenarnya kalau kita injek full, dia RPM-nya ini nih langsung bisa mentok nahan di atas 4000 RPM untuk mendapatkan torsi yang paling optimal, dan dia akan nahan terus di situ sampai di kecepatan yang kita inginkan supaya kita sampai angkat gas lagi. Namun menuju ke kecepatan tersebut kita memang dibuat seolah-olah memiliki transmisi yang ada perpindahan giginya, dan rasanya memang performanya, akselerasinya lebih oke dibandingkan waktu masih menggunakan transmisi torque converter biasa. Menyenangkan nih Mitsubishi. Selain itu, dia juga ada tidak hanya menambahkan fitur auto parking, tapi dia juga ada fitur auto hold-nya juga. Jadi ini auto hold-nya sebenarnya berguna pada saat kita berkendara di kemacetan, yang mana dia akan melakukan stop and go, yang mana terbantu banget, kita nggak perlu banyak nahan pedal rem, karena pada saat sekali kita udah melakukan pengereman, kita angkat kaki kita dari pedal rem, dia langsung tetap berhenti, dan kita mau jalan itu tinggal tekan sedikit pedal gasnya, dia akan kerilis langsung pengereman. Iya, saya selalu suka banget sama Expander dari semenjak mobil ini pertama kali meluncur. Rasanya memang membuat LMPV lainnya ini jadi punya kualitas di bawahnya Expander, yang padahal mereka ini semuanya satu kelas. Expander versi facelift terakhir ini mengalami penampilan yang berubah secara signifikan. Perubahannya itu adalah mulai dari bagian fascia depannya, di mana dia mendapatkan headlight dengan desain terbaru. Kemudian juga sebenarnya ada klaim secara teknis mengalami perubahan, yaitu adalah tinggi dari kap mesinnya yang berubah, yang posisinya kini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan versi sebelum facelift. Kemudian yang paling menarik adalah headlightnya ini yang mengalami perubahan desain yang membuat penampilannya menjadi terlihat lebih futuristik, dikarenakan juga selain desain yang berubah, tapi juga dia dilengkapi dengan teknologi LED projector yang nggak main-main. Di masing-masing sisi dia dilengkapi dengan 3 buah LED projector. Jadi banyak banget di sini yang membuat penampilannya benar-benar jadi sangar lah.
Untuk lampu sen dan juga lampu senjanya sendiri dia ada di bagian sisi atas di sini, yang mana semuanya sudah dilengkapi dengan LED untuk lampu senjanya. Tapi untuk lampu sennya memang belum LED, tapi dia ada di bagian sini juga nih. Jadi seolah-olah dia menyalanya seperti sebuah LED. Untuk fog lights-nya dia ada di bagian bawah, tapi untuk fog lights-nya sendiri cukup disayangkan dia masih menggunakan bohlam halogen biasa. Oke, penampilan depannya perubahan signifikan di bagian grill bawahnya juga menjadi signifikan perubahannya. Selain itu, penampilannya juga menjadi lebih maskulin karena dia dilengkapi dengan underguard di bagian bawahnya dengan warna yang berbeda, yang terlihat lebih gondrong, yang cukup mendominasi di bagian sisi depannya, yang membuat penampilannya jadi lebih maskulin lagi. Oke, sekarang kita ngomongin ke bagian mesinnya dulu yuk. Untuk mesinnya sendiri sebenarnya pada saat melakukan facelift Mitsubishi tidak memberikan perubahan. Masih mengandalkan mesin berkapasitas 1500 cc yang bisa menghasilkan tenaga 105 dk dengan torsi 141 Nm. Akan tetapi mobil ini mendapatkan perubahan signifikan di bagian transmisinya. Tidak lagi menggunakan transmisi otomatis konvensional biasa, tapi dia menggunakan transmisi CVT. Nah, banyak yang bilang transmisi CVT itu membuat rasanya jadi nggak menarik. Tentu tidak. Untuk di Xpander ini diklaim bahwa mobil ini mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat serta performanya juga lebih meningkat walaupun masih menggunakan mesin yang sama. Karena apa? Pada saat teman-teman reporter lain, reporter otomotif dan juga beberapa reviewer otomotif melakukan pengetesan, mobil ini malahan mendapatkan performa yang lebih baik, yaitu adalah akselerasi 0-100 km per jamnya lebih cepat hingga 1 detik. Itu adalah angka yang cukup signifikan untuk sebuah performa dari akselerasi. Untuk sistem pengereman, mobil ini masih mengandalkan sistem pengereman yang sama, sudah dilengkapi dengan ABS, serta dia dilengkapi juga dengan traction control. Penampilan ruang mesin tidak ada perubahan, masih sama seperti versi sebelumnya. Oke, ke bagian sampingnya mobil ini juga mendapatkan perubahan, yaitu adalah desain velgnya yang mana dia tetap menggunakan model palang 5 tapi ada perubahan sedikit desain dan juga tetap menggunakan multicolor seperti ini. Jadi ada two tone colornya, ada warna hitam dan juga ada warna polish silvernya. Kemudian di bagian samping dia juga mendapatkan ada side skirt di bagian sisi pinggir kiri dan kanan dengan warna yang sama seperti di bagian underguard depan, yaitu warna abu-abu seperti ini, yang membuat penampilannya juga terlihat bahwa di bagian sebelahnya ini dia tidak mengarah ke arah macho, maskulin, tapi dia mengarahkan ke arah sporty untuk di bagian sisi samping, yang mana membuat penampilannya ini terlihat cukup proporsional. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya yuk. Di bagian belakang perubahan juga terjadi, yaitu desain bumper belakangnya, kemudian underguard belakangnya ini mengalami perubahan secara signifikan, penampilan jadi lebih segar. Lampu belakangnya sendiri pun juga ada sedikit perubahan, di mana untuk lampu mundurnya dia udah dilengkapi dengan LED yang mana lebih panjang. Kalau sebelumnya hanya 1-2 titik, ini lebih gede lagi nih porsinya. Tapi sayangnya untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa, tapi untuk lampu senja dan lampu remnya dia udah modelnya LED bar di sini dan juga ada LED dotnya. Dan reflektor di bagian bawahnya ini dia juga modelnya vertikal yang membuat dia terlihat signifikan perubahannya dan menjadi lebih segar. Oke, sekarang kita udah di bagasinya dan ini adalah jok baris ketiga yang mana dalam keadaan beroperasi terbuka seperti ini. Dia bisa ada sudut kemiringan sandaran yang bisa diatur dan ini adalah posisi yang paling belakang. Bisa dilihat kapasitas bagasi masih cukup, bisa diisi dengan 2 buah koper ukuran medium atau 1 koper besar, atau bahkan dengan air mineral galon dengan bisa 4 botol di sini. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan dengan partisi seperti ini. Dan untuk menambah kapasitas bagasi juga mudah apabila dibutuhkan. Tinggal kita tarik. Dan menariknya pada mobil ini adalah dia rata dengan lantai bagasinya nih pada saat jok baris ketiga terlipat. Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian interiornya nih. Masuk ke bagian interior langsung kerasa nih kalau Xpander yang versi terakhir ini yang sudah mengalami facelift, dia ini mengalami perubahan dashboard secara signifikan. Desainnya jauh lebih sophisticated karena apa? Ada sentuhan wood panelnya nih di bagian tengah nih. Walaupun emang bukan kayu yang motifnya lebih gelap, tapi dia kelihatan nih urat-urat kayunya jadi ada kesan rasa mewahnya.
memang dari dulu Xpander ini dirasa dia udah menjadi batu loncatan untuk di segmen LMPV. Selain itu, di bagian dashboardnya sendiri, di bagian atas bawah ini udah soft material nih, soft touch nih. Empuk, ada jahitannya. Jadi emang rasanya ini udah naik kelas, nggak kayak lagi sebuah LMPV. Nah, untuk perubahan dashboard ini juga diikuti dengan perubahan desain lingkar kemudinya, yang mana lingkar kemudinya jadi lebih sporty dengan model palang 3 kayak gini. Di sebelah kiri adalah tombol-tombol untuk pengaturan dari head unitnya dan juga untuk bisa ngangkat telepon kalau smartphone Anda udah dikoneksiin ke head unit terbarunya. Dan perlu diingat, head unit terbarunya ini dia modelnya udah modern banget dan dia udah dilengkapin sama Apple CarPlay ataupun juga Android Auto, yang mana ini adalah sebuah fitur yang kekinian banget. Jadi kayaknya dirasa udah nggak perlu gonta-ganti head unit lagi ya. Kemudian dia dari dulu juga udah dilengkapin dengan fitur cruise control, tapi memang cruise controlnya masih basic ya, belum dilengkapi dengan fitur-fitur yang komplit. Kemudian engine start stop, kemudian juga dia ada tombol untuk mematikan traction control, serta dia juga sudah dilengkapin sama electric parking brake dan juga auto hold. Jadi ini bener-bener rasanya sebuah LMPV yang udah naik kelas banget, yang memang pada saat itu mobil ini dikeluarkan untuk bisa menjegal Toyota Avanza yang baru aja meluncur dengan generasi terbarunya. Dan ditambah lagi yang menarik pada mobil ini adalah dia juga udah dilengkapi dengan wireless charger. Ini adalah sebuah fitur-fitur yang sebenarnya fitur-fitur yang cukup jarang ditemuin pada saat itu di segmen LMPV. Jadinya memang para manufaktur nih udah pada membuat LMPV ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sebenarnya udah di mobil-mobil yang harganya bisa mencapai 500 juta kali ya, bisa dikatakan kayak gitu tuh. Oke, selain itu untuk tempat penyimpanan nggak perlu diraguin lagi, tempat penyimpanan banyak, door pocket dengan ukuran besar, kemudian di atas laci sendiri ada tempat penyimpanan terbuka, laci ukurannya besar juga, kemudian cup holder di tengah, di soket untuk USB-nya juga ada di sini untuk konektivitas Apple CarPlay-nya semua bisa langsung di sini. Audionya sendiri juga udah dilengkapi dengan tweeter ya di pilar A-nya, jadi untuk meningkatkan kualitas suara udah oke nih di Xpander. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya yuk. Oke, masuk ke bagian baris kedua di Xpander ini. Masuk ke sini kita langsung bisa ngerasain adalah posisi duduknya. Untuk di baris kedua ini dengan postur gue 165 cm dan posisi mengemudi ini dengan postur gue tadi, ini bisa dapat legroom yang sangat lega dengan posisi slider paling belakang. Kita majuin ke paling depan pun ini masih bisa dapat 5 jari nih kayak gini nih ya. Jadi posisi legroomnya masih bisa, untuk baris keduanya masih proporsional, di baris ketiga pun juga orang dengan postur yang lebih tinggi masih dipastikan bisa duduk dengan nyaman. Oke. Kemudian di baris kedua ini door pocket ukurannya juga masih sama seperti di baris pertama, ukuran besar, backseat pocket ada, kemudian dia dilengkapi dengan AC double blower, serta semenjak dia mengalami facelift, perubahan dashboard, di sini juga ada soket, di mana soket untuk melakukan recharge smartphone Anda ataupun gadget Anda dengan dua pilihan USB. Jadi ada USB normal dan juga ada USB-C. Ini dua-duanya di sini nggak perlu berebut sama penumpang, antara penumpang depan dan juga di bagian belakang. Dan disinilah rasa kenyamanan dari Xpander juga. Tapi menurut saya ini rasa sayangnya adalah untuk sudut kemiringan sandaran paling belakangnya cuman segini ini nih. Jadi nggak bisa terlalu rebah lagi, tapi kaki bisa selonjoran ke bagian bawah dari jok baris pertamanya ini. Posisinya jadi benar-benar bisa terasa seperti selonjoran lah kayak gini. Nyaman memang untuk melakukan perjalanan jauh, karena memang sebenarnya Xpander sendiri ini juga bisa dikatakan rasa berkendaranya tuh agak naik kelas. Tapi nanti kita akan nyobain langsung gimana sih impresi berkendaranya semenjak melakukan facelift ini. Karena katanya ada beberapa teknik yang berubah pada saat mendapatkan facelift terakhirnya ini. Kemudian yang menyenangkan dari Xpander adalah ini. Pada saat ditarik kita bisa mendapatkan armrest dan juga bisa langsung akses ke bagian baris ketiga ataupun ke bagian bagasinya kayak gini nih langsung. Seru ya? Oke, sekarang kita lihat ke baris ketiganya yuk. Oke, sekarang kita duduk di baris ketiganya. Pada saat duduk di baris ketiga, ini adalah posisi slider paling belakang dengan postur gue tadi 165 cm. Nggak ada legroomnya di sini. Habis semuanya, ini dengkul menempel dengan sandarannya. Jadi OLXers tunggu apa lagi nih? Kalau nyari mobil bekas berkualitas langsung aja ke OLX Mobi
Karena semua mobil bekas di OLX Mobi ini udah diskonnya jauh dibandingkan dengan harga pada saat Anda beli baru. Contohnya seperti Expander Ultimate yang ada di samping kita tahun 2022 ini, udah diskonnya harganya 30% lebih murah dibandingkan jika OLXers beli baru. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kunjungin ke olxmobi.co.id untuk cari mobil bekas berkualitas yang kamu inginkan. Atau kalau mau lihat langsung Expander Ultimate yang ada di samping kita ini, bisa kunjungin store kita yang ada di Arteri Cilandak, Jakarta Selatan. Tunggu apa lagi? Yuk langsung datang!